Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Husnul Khatimah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Namun sebelum memasuki materi, kami akan menayangkan terlebih dahulu mengenai sebuah berita, dan ini beritanya cukup ramai dari tahun lalu hingga tahun ini. Ini mengenai polemik sistem zonasi penerimaan siswa baru yang kita tahu sampai saat ini sekolah menerapkan sistem zonasi di berbagai daerahnya. Berikut kami tayangkan cuplikan beritanya. Silahkan disimak baik-baik dan setelah itu silahkan kalian jawab pertanyaan mengenai berita yang kami tayangkan saat ini. Silahkan ditonton dan silahkan dijawab pertanyaan setelahnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa sistem zonasi pada penerimaan siswa baru merupakan upaya untuk memperbaiki sistem masuk sekolah. Perbaikan kualitas sekolah dengan sistem zonasi ini diharapkan bisa menghilangkan julukan sekolah favorit. Sehingga anak yang bersekolah bisa merasa nyaman tanpa harus jauh-jauh pergi ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Di sisi lain, memperbaiki mutu sekolah adalah upaya yang masih harus dilakukan. Penting ya bagi saya itu. Kualitas sekolah itu harus ditingkatkan. Apapun sistem rekrutmennya. Jadi kalau kami di Jakarta lebih fokus pada membereskan kualitas gurunya, kualitas sekolahnya, siapapun yang masuk di sekolah itu. Tapi kalau orang tua mengalami ketidakpastian antara anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 cara masuk sekolahnya, maka yang terjadi justru adalah kekhawatiran tentang sekolah mana yang lebih favorit, sekolah mana yang kalah favorit. Tapi kalau kita secara serius memperbaiki kualitas sekolahnya, justru nantinya dalam jangka panjang akan merata. Setelah kalian menonton tayangan berita tadi, pasti kalian sudah bisa memahami apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang bersifat faktual. Maksudnya, tidak semua informasi bisa dijadikan berita, karena informasi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu, ketika kita akan menulis sebuah teks berita, kita harus jelas sumber informasinya dari mana, siapa yang menyampaikan, dan apa isi berita tersebut. Karena jika kita asal menulis berita tanpa tahu kebenarannya, berita tersebut tidak layak dikonsumsi oleh publik. Dalam artian yang saat ini bisa dikatakan berita tersebut adalah hoax ataupun hanya mengada-ada, dan itu tidak bisa dibuktikan secara kebenarannya. Oleh karena itu, ketika kita akan menulis sebuah teks berita, kita harus terlebih dahulu mengecek segala sesuatunya dengan benar. Setelah kalian mengetahui apa itu teks berita, berikut akan dipaparkan mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan unsur-unsur berita yang ada dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris itu disingkat dengan 5W plus 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia disingkatnya bisa juga menjadi adik Simba. Namun di sini dipaparkan unsur 5W 1H. Yang pertama, W pertama yaitu what, apa, peristiwa apa yang terjadi. Kemudian W yang keduanya where, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian W yang ketiganya who, siapa yang ada dalam peristiwa tersebut atau siapa orangnya. Kemudian W yang keempat when, kapan peristiwa itu terjadi. W yang kelima yaitu mengapa atau why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir 1H-nya yaitu how atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi ketika kalian akan menulis sebuah teks berita, kalian bisa
mengikuti unsur-unsur berita ini, yaitu mulai dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, agar berita kalian bisa berurutan secara runtut dan menjadi sebuah teks berita yang bagus sehingga bisa dibaca oleh halayak ramai dengan menggunakan kalimat-kalimat yang runtut. Bisa dipahami? Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dalam materi teks berita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.